Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustadz akan menjelaskan salah satu materi yang harusnya kalian dapatkan di sini, tapi karena hari Kamis dan Jumat ini libur, jadi Ustadz bikinkan video aja dan kalian silakan dicoba nanti untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Materi yang akan kita bahas di sini adalah barisan aritmatika pengembangan. Maksudnya pengembangan di sini apa? Kalau kemarin kalian udah dapat materi barisan aritmatika itu kan suku ke n dan jumlah n suku pertama. Menentukan n itu kita nyatakan dengan UN, yaitu dengan rumus A tambah n-1 kali B. Ini UN adalah suku ke n, dan kita juga punya Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2A tambah n-1 kali B. Ini. Dari Sn sendiri kita bisa modifikasi. Maaf, di sini kita namain Sn itu adalah jumlah n suku pertama. Kita bisa modifikasi rumus si Sn ini berdasarkan kebutuhan kita. Contohnya kemarin ada di latihan nomor 10 ya. Latihan nomor 10 itu yang Uwais mendapatkan telur itu. Nah, itu kita memodifikasi rumus Sn ini. Sampai kita nggak perlu nyari B-nya dulu untuk mendapatkan UN-nya. Caranya gimana sih? Kita perhatikan dulu di sini. Rumus antara UN dan Sn ini ada kemiripan. Kemiripannya apa? Di sini untuk UN ini A tambah n-1 kali B, sedangkan Sn dalam kurungnya ini, kalau kita perhatikan dia mirip. Kalau yang di UN ini A tambah n-1 kali B, kalau yang di sini 2A ditambah n-1 kali B. Maka dari itu kita bisa rubah si rumus Sn ini ke bentuk UN. Caranya gimana? Kita balik dulu ke aljabar sedikit ya. Kalau di aljabar itu kita misalkan punya yang namanya penjumlahan dua buah variabel, misalkan A tambah A ini akan sama dengan 2A. Maka dari itu 2A bisa kita tulis sebagai A tambah A. Itu yang akan kita lakukan terhadap 2A ini. Jadi kalau kita modifikasi, maka kita akan punya n per 2. Jadi Sn ini akan sama dengan n per 2. 2A-nya kita rubah pakai yang ini. Jadi A tambah A. Jadi A tambah A baru ditambah n-1 kali B. Seperti ini. Kita cuma merubah 2A-nya jadi A tambah A aja ya. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan yang dikotakin biru ini nih, A tambah n-1 kali B, ini sama aja dengan UN kan ya. Maka kita bisa nyatakan Sn ini sebagai n per 2 dalam kurung. Ini masih ada A yang ngegantung, maka kita tulis A ditambah A tambah n-1 kali B nya kita rubah jadi UN. Jadi boleh juga kalian pakai rumus Sn ini yang ini. Jadi Sn sama dengan n per 2 dalam kurung A tambah UN. Jadi Sn punya dua rumusnya ya. Boleh yang pertama yaitu boleh n per 2 tambah n per 2 kali 2A tambah n-1 kali B, atau boleh juga yang bawah n per 2 dalam kurung A tambah UN. Tergantung dari apa yang diketahui di soal, itulah yang kalian gunakan untuk UN untuk mencari Sn-nya. Contoh di soalnya misalkan diketahuinya A sama B-nya, maka kalian pakai rumus yang atas. Tapi kalau misalkan di soal yang diketahuinya adalah A dan UN-nya, maka kalian pakai rumus yang bawah. Seperti itu ya. Jadi untuk Sn ini ada dua rumusannya. Nah, sampai sini ini materinya sedikit untuk pengembangannya atau review aja sedikit. Nah, pengembangannya apa sih? Misalkan kalian ketemu sama soal seperti ini. Kalau kemarin kan kita tentukanlah suku kesekian jika diketahui A-nya sekian, B-nya sekian gitu kan ya. Nah, sekarang gimana kalau nemu soal seperti ini? Soalnya diketahui suku ke-5 dan ke-9 suatu barisan aritmatika itu berturut-turut adalah negatif 4 dan negatif 14 dan negatif 2. Maka suku ke-12 barisan tersebut adalah, jadi dari soal ini kalau kita nyatakan apa yang diketahui suku ke-5 artinya berarti U5 ya.
U5 nya sama dengan negatif 14. Lalu ada U9, suku ke-9, maka U9 sama dengan negatif 2. Lalu yang ditanyakan apa? U12 sama dengan berapa? Kalau kita pakai rumus yang kemarin, yaitu rumus yang ini nih, UN sama dengan A tambah N min 1 kali B, maka kita memerlukan UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Kalau kita masukin U12, berarti di sini U12 sama dengan A tambah 12 dikurangi 1 kali B. A-nya kita nggak punya, ininya nggak ada, B-nya juga nggak ada. Jadi gimana dong? Kita ambil informasi dari sini seperti ini. Ada beberapa cara yang bisa digunakan, salah satunya dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi, tapi itu kalian belum pelajari karena itu materinya ada di SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Itu akan dipelajari di akhir semester ini kayaknya. Nah, jadi gimana dong kalau gitu kita kita nyatakan rumusan ini? Kita pakai sifatnya, ada suatu rumusan, yaitu kalau di sini di kalian perhatikan baik-baik, yang diketahui adalah U5 dan U9. Indeksnya, indeks itu urutannya itu yang ini nih, 5 sama 9. Diperhatikan baik-baik. Kalau misal ada U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. Gini kan barisan aritmatika itu ya. Dari setiap suku ke suku itu ditambahkan dengan suatu bilangan yang sama. Itu kan definisi barisan aritmatika ya. Maka kalau kita tuliskan dari U5 ke U6 ini ditambah dengan yang namanya beda atau tambah selisihnya. Dari U6 ke U7 juga ditambah dengan beda. U7 ke U8 tambah beda. U8 ke U9 juga ditambah beda. Jadi dari U5 ke U9 ini ditambahkan dengan bedanya 4 kali. Maka kita bisa tulis U5 itu sama dengan bukan U5 di sininya. Jadi kita bisa tulis U9 itu sama dengan U5 ditambahkan dengan 4 beda. Gini cara menuliskannya. Begitupun dengan misalkan kita mau cari tahu dari U1 ke U4. U1 ke U4 ini kan tambah beda, ini tambah beda, tambah beda. Jadi U4 sama dengan U1 ditambahkan bedanya udah 3 kali ya berarti di sini tambah 3 beda kayak gini. Nah, dengan cara ini kita bisa mendapatkan yang namanya beda. Lalu kita perlu nggak sih mendapatkan A? Nggak perlu. Kenapa? Dengan cara yang sama kita akan gunakan langsung untuk mendapatkan U12. Oke, langsung aja ke sini. Kita tinggalkan dulu rumus yang ini, kita hapus dulu. Yang ditanyakannya adalah U12. Oke, begini. Kayak tadi, simple caranya. Jadi U9 itu sama dengan U5 ditambah 4 kali beda. Kalau kita perhatikan 4-nya ini datang dari mana sih? 4-nya kalau kita hubungkan dengan 9 dan 5, ini adalah 9 dikurangin 5. Jadi tergantung angkanya ya, bukan cuma dari sininya. Jadi kalian gak usah ngitung-ngitung lagi, ngejajarin dulu 1 sampai 9 ini gak usah dijajarin dulu U-nya. Langsung aja dilihat dari sini. Contoh, misalkan U20 itu akan sama dengan U9 ditambah, berarti di sininya angkanya bukan 4 lagi tapi 20 dikurangi 9 kali B. Kayak gini caranya ya. Nah, dengan cara ini kita modifikasi lagi ininya, rumusnya. Jadi U9 sama dengan U5 ditambah dalam kurung 9 dikurangin 5 baru dikalikan B, kayak gitu ya. 9-nya datang dari mana? Datang dari 9 yang depan, sama. Lalu 5-nya datang dari mana? 5-nya yang sini. Kenapa kita pakai 9 sama 5? Karena yang diketahuinya U5 sama U9 gitu ya. Jadi tinggal dimasukin, U9-nya ada negatif 2, berarti kita masukin di sini negatif 2 sama dengan U5-nya itu negatif 14 ditambah 9 kurangi 5, 4B. Pertanyaannya, tadi udah dapat 4B kok dirubah jadi ini sih, jadi 9 dikurangi 5. Nanti kegunaannya untuk kedepannya. Jadi kalian nggak berpatokan atau nggak bingung nanti 4-nya dapat dari mana sih, kayak gitu ya. Ternyata bisa didapat dari hubungan ini semua. Nah, sekarang kita punya negatif 12 sama dengan negatif 2 sama dengan negatif 14 ditambah 4B. Jadi kita pindahkan si negatif 14-nya ke sana. Awalnya negatif jadi plus ya. Maka di sini kita punya negatif 2 plus 14 sama dengan
4B. Negatif 2 tambah 14 kita tahu itu 12. 4B. 4-nya kita pindahkan sebelah sini, jadinya bagi ya, 12 per 4 sama dengan B. Maka B nya sama dengan 12 bagi 4 itu 3. Udah, keep ini. Kita perlu nyari A enggak? Enggak perlu. Kita geser dulu ini ke sini. Nah gini, sekarang kita nggak perlu nyari A. Kenapa? Dengan cara yang sama dengan yang merah ini, yang kita kotakin biru ini, dengan cara yang ini kita akan mencari U12 secara langsung. Caranya kita pakai U12 dengan salah satu yang diketahui dari U5 atau U9. Jadi kita bisa tulis U12 sama dengan, misal kita mau pakai U5 deh, biar mau U5 atau U9 boleh aja, bebas aja ya. Jadi di sini U12 sama dengan U5 ditambah, berarti di dalamnya karena di sini 12 sama 5 berarti 12 dikurang 5 dikalikan dengan beda. Gini. Selanjutnya kita tulis U12 nya ditanyakan, jadi sama dengan U5 nya diketahui negatif 14 tambah 12 dikurangi 5 itu 7. B nya tadi diketahui nih negatif B nya itu 3. Kita masukin aja ke sana. Jadi 7 kali 3. Maka di sini negatif 14 tambah 7 kali 3 itu 21. Jadi negatif 14 tambah 21 adalah 7. Maka U12-nya sama dengan 7. Jadi suku ke-12 barisan tersebut adalah 7. Seperti itu. Itu untuk pengembangan yang pertama ya. Nah, pengembangan yang pertama ini, kalau misalkan masih ada yang belum dipahami, nanti tuliskan aja di forum yang akan saya bikin di kelas di LMS. Di bab pola bilangan, di sana kalian bisa menanyakan, misalkan Ustaz saya belum paham materi ini, misalkan kayak gitu, ditanyakan aja di sana ya. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, pengembangan yang kedua. Pengembangan yang kedua itu apa sih? Yang ini masih tetap soal juga, yang dia itu muncul di UN beberapa tahun ke belakang. Ini soalnya simple, cuma satu baris aja, tapi untuk mengerjakannya lumayan. Jumlah kelipatan 3 antara 80 dan 205 adalah berapa? Kita garisin dulu deh. Oke, kita balik dulu. Jumlah kelipatan 3 antara 80 dan 205. Kita balik dulu. Kalau ada kata jumlah di sininya ya, karena di sini ada kata jumlah, berarti kita akan menggunakan SN. Karena jumlah. Berarti nanti SN antara 80 sampai 205 yang merupakan kelipatan 3. Kelipatan 3 di sini kalian tahu kan ya, kelipatan 3 itu misalkan kalau yang awal-awal itu ada 3, 6, terus 9, 12, 15 dan seterusnya yang bisa dibagi 3 maksudnya. Nah, di antara 80 sampai 205 ini ada pasti ada kelipatan 3 itu ditambah-tambahin. Ya, kayak gitu. Caranya gimana? Bisa kalian data satu-satu, misalkan dari 80 nggak bisa dibagi 3. Maaf. 80 nggak bisa dibagi 3, jadi 81 ya, 81 bisa jadi 81 kalau mau didata ya, 81, 84, 87, berikutnya ada 90, 93 dan seterusnya. Banyak banget. Kalau mau didata banyak banget, boleh. Tapi repot ya kalau di sini menghabiskan waktu. Nah, kita akan gunakan rumus SN di sini. Rumus SN tadi kita balik dulu. Nah, di sini ada 2, yaitu yang pertama SN itu sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N min 1 kali B, dan yang satu lagi adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Yang mana yang akan kita pakai? Kita lihat dulu di sini. Oke. Fokus kita di sini. SN itu sebentar kita tulis dulu di sini, misalkan rumusnya ya, rumusnya kita tulis ini SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N min 1 kali B, lalu ada satu lagi SN sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah UN. Ini kita pakai salah satu, dua-duanya benar rumusnya. Nah, di sini kita analisa dulu si soalnya, jumlah kelipatan 3 antara 80 dan 205. Kita bisa tahu suatu bilangan itu merupakan kelipatan 3 apabila dia bisa dibagi 3, maksudnya menghasilkan bilangan bulat lagi atau hasilnya nggak ada koma-komaan gitu ya. Nah, cara untuk mendapatkannya itu berarti kalau mau mencari SN itu tetap kita butuh yang namanya A, mau pakai rumus yang atas ataupun yang bawah, kita pasti membutuhkan yang namanya N, ada dua-duanya sama A.
Kalau yang atas pakai B, yang bawah pakai UN. Kita butuh yang namanya N sama A, berarti cari N sama A-nya dulu ya. Nah, di sini karena kita sudah tahu batas akhirnya itu 205, maka kita pakai UN aja. Maka kita pakai rumus yang bawah aja, nggak pakai rumus yang atas, nggak usah nyari B. Sebenarnya bisa sih mau nyari yang ini juga nggak apa-apa. Atau dua-duanya sih bisa dipakai. Tapi kita lihat dulu deh di sini. Kelipatan 3 antara 80 dan 205. Jadi kita harus mencari A-nya dulu. Cari A-nya gimana caranya? Di sini ada dua bilangan yaitu 80 dan 205. Untuk mencari A, A itu kan suku pertama, maka patokan kita atau acuan kita adalah di sini 80. Untuk mencari A. Mencari A. 80 kita pakai 80 dibagi sama 3 langsung aja. Jadi biar tahu bilangannya itu berapa. 80 dibagi 3, 80 bisa dibagi 3 enggak? Kita hitung aja. 8 bagi 3 dapat 2 ya di sini, berarti turun 6. Kurangkan 8 kurangi 6 2, 20 bagi 3 itu 18. 18 itu 6 ya. 6 kali 3 di sini 20, maka dia 26, sekian. Komanya, angka di belakang komanya nggak akan kita perlukan. Yang kita perlukan cuman angka depannya aja. Sini, nggak ada pembulatan, nggak ada apa-apa. Kita gunakan angka yang di sini aja sebelum koma. Jadi 26-nya kita masukin ke sini. Jadi untuk mencari A-nya, 26-nya kita masukin ke sini. 26 tambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena kalau kalian langsung 26 kali 3 itu nggak akan nyampe 80. Makanya ditambahin 1 dulu. Jadi udah ketentuannya 26 tambah 1 baru dikalikan dengan 3. 3-nya dapat dari mana? Karena yang dicari adalah kelipatan 3. Jadi dikalikan dengan 3 seperti itu. Jadi A-nya akan sama dengan 26 tambah 1 itu 27 kali 3. Itu akan sama dengan 81. Nah, 81 udah ada di antara 80 dan 205 gitu ya. Jadi kita pakai A-nya adalah 81. Kita kotakin dulu. Kita simpan. Lalu yang terakhirnya adalah 205. Jadi dia nggak boleh lebih besar dari 205. Berarti ini adalah suku terakhirnya ya. Kalau suku terakhir berarti patokannya adalah UN atau untuk mencari UN. Saja deh. Untuk mencari UN. Ini acuan untuk mencari UN. Caranya gimana? Ya sama kayak tadi. Jadi kita bagi dengan 3, 205 dibagi 3. Cuma nanti ada sedikit perbedaan. Jadi di sini 6 ya. 6 kali 3 itu 18, kurangkan dapat 2, turun 25 ada 8. 24 kurangkan enggak bulat juga, 1 turun 0 nanti 68, sekian. Tetap yang kita pakai adalah angka di depannya. Di sini. Jadi yang 68-nya kita pakai. Nanti UN kalau tadi A itu ditambahkan 1, kenapa? Karena biar dia lebih besar dari batas bawahnya. Sedangkan kalau ini suku terakhirnya itu kan nggak boleh lebih dari 205, maka kita nggak perlu menambahkan 1 di sini. Maka UN sama dengan langsung aja 68 dikali sama 3. 68-nya dari sini. Gitu. Ini juga 26 datangnya dari sini. Gitu ya. Jadi kalau untuk mencari A ditambahkan 1 dulu, kalau untuk mencari UN nggak usah ditambahin 1. Langsung aja dikalikan 3. Maka 68 kali 3 kalau kita hitung 8 kali 3 itu 24, 6 kali 3 18 tambah 2 berarti 204. Gini. Jadi UN-nya sama dengan 204. Nah, udah mencukup. Udah cukup belum? Belum. Kita belum dapat UN, belum dapat N-nya ya. Nah, cara mencari N di sini kita gunakan dua angka yang ini, yang dikotakin merah ini nih, si 26 sama 8. Dari langsung aja deh ya. Berarti N itu sama dengan 68 dikurangi sama 26. Langsung aja kayak gitu. Jadi 68 kurangi 26 itu adalah 42 ya. Jelek angka 4-nya nih. Tulisannya 42. Gini. Jadi sudah ada N-nya 42, UN-nya 204, A-nya 81. Jadi kita gunakan yang bawah rumusnya. Maka SN-nya karena N-nya udah diketahui 42, jadi S42 sama dengan 42 dibagi 2 dalam kurung kita pakai rumus yang ini nih. A-nya tulis aja dan U42. U42. Di sini kan UN, tapi tetap U42 ya.
sama aja. 42 dibagi 2 itu 21, A-nya itu 81 dari yang pinggir sana, yang tadi kita dapat ya. Tambah U42-nya adalah UN-nya adalah 204. Udah gini aja, tinggal dikaliin. Maka 21 ininya kalau dihitung 81 tambah 204 itu adalah 285 gini. Kalau dikaliin berapa ya? 285 kali 21 kita kalikan ini tetap karena kali 1 285 kali 2 0, simpen 1 16 17 yang 1 2 kali 2 4 tambah 1 5, berarti 5985. Jadi hasilnya adalah 5985. Jadi jumlah kelipatan 3 antara 80 dan 205 adalah ini 5985. Ini masih simpel ya, jumlah kelipatan 3 aja. Nantinya untuk kedepannya itu bakal ada lagi pengembangan sedikit, atau langsung aja dikasih contoh yang berikutnya. Misal kita punya soal lagi. Soalnya yang ini masih tentang jumlah kelipatan ini. Itu untuk yang dasarnya. Sekarang dikembangkan sedikit ke bawah deh. Gini. Jumlah kelipatan 2 dan 3. Sekarang ada 2 dan 3. Kalau tadi kan cuma 3 aja ya. Sekarang gimana kalau ada 2 angka di sininya? Melibatkan 2 dan 3. Kelipatan 2 dan 3 berarti nantinya nih kalian akan membagi bilangannya, bilangan yang bisa dibagi 2 dan bilangan yang bisa dibagi 3. Berarti nanti di sini yang digunakan yang ini adalah bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Berarti bisa dibagi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kalian nanti akan membaginya dengan 6. Atau dengan kata lain ini kalau kita tulis ulang, jadi jumlah kelipatan 6 antara 95 dan 201. Gitu. Kalau mau dibikin kalimat yang lebih simpel ya, tapi kan karena di soal itu biasanya emang lebih dibikin sedikit rumit. Jadi kalimatnya kayak gini. Jadi kalau misalkan nanti jumlah kelipatan 3 dan 5 misalkan. 3 dan 5 artinya 3 dikalikan 5, jadi jumlah kelipatan 15 kayak gitu ya kalau mau dibikin simpelnya. Jadi caranya tetap sama kayak tadi, karena di sini yang membedakan cuman kalimatnya aja, jumlah kelipatan 2 dan 3. Untuk caranya tetap sama, cuman cara penulisannya. Jadi kita bikin kelipatan 6 nya dapat dari mana? 2 dikalikan sama 3 gitu. Jadi seperti tadi kita ingat SN nya itu N per 2 dalam kurung A tambah UN gini ya. Nah berarti 95 nya ini kita gunakan untuk mencari A. Maaf, jadi bukan A ini, bukan A, tapi untuk mencari A. Untuk A yang 201 ini untuk UN ya, untuk UN seperti ini. Jadi kita cari dulu A nya berapa. A nya sama dengan, kita hitung, jangan merah, ganti biru. 95 kita bagi dengan 6, berarti di sini 6 nya dapat dari sini ya. 95 bagi 6 dapat 1, di sini 6 kurangkan 35 itu 30, 15. Berarti di sini 15 koma sekian. Yang kita pakai yang ininya aja, angka belakang komanya nggak kita pakai. Nah untuk mencari A kayak tadi ya, berarti ditambah dulu 1. 15 tambah 1 nanti dikalikan dengan si 6 ini. 6. Gini. Jadinya 15 tambah 1 itu adalah 16 kalikan 6, berarti 16 kali 6 itu 96 ya. A nya itu 96. Berikutnya kita cari UN. Untuk UN nya 201, maka kita pakai 201 dibagi 6. 201 bagi 6 kali 3 ya. 6 kali 3 itu 18, kurangkan dapat 2, 21 itu 18 lagi 33, sekian. Oh ini bisa nih 33,5, tapi yang kita pakai tetap yang depan ya. Angka di belakang komanya nggak kita pakai atau kita abaikan. Jadi di sini UN-nya itu akan sama dengan
tiga-tiganya nih. Ups. Tiga-tiganya datang dari sini, kalikan dengan 6. 33 kali 6 itu berarti 18 tambah 1 berarti 198. Gini, UN nya sama dengan 198. Lalu kita butuh yang namanya N. N itu dapat dari ini, 33 sama 15. 33 dikurang sama 15, maka kita akan punya 33 dikurang 15 itu berarti 18 ya. N nya sama dengan 18. Masukin ke rumus langsung. Berarti S 18 sama dengan 18 per 2 dalam kurung A nya langsung aja ya. A nya itu 96, UN nya itu sama dengan 198. 18 sama 2 tembak aja dapat 9, yang ininya 198 tambah 96 berarti 294 ya. Gini, 294 kita kalikan dengan 9, 9 kali 4 itu 36, 38184 8 18 26, jadi 2646. Jadi jumlah kelipatan 2 dan 3 antara 95 dan 201 adalah 2646, seperti itu. Untuk pengembangan dari barisan aritmatika itu cukup sampai sini dulu. Untuk nantinya mungkin kedepannya kalian ketika ketemu soal yang lain mungkin bisa ditanyakan lagi ya lebih lanjut. Tetap buka LMS-nya kalau misalkan ada yang masih kurang jelas atau mau ditanyakan tentang pengembangan ini, atau misalkan soal-soal yang lain, bisa bikinkan forum di sana. Kalian langsung tuliskan aja, boleh ya pertanyaannya seperti apa. Jadi untuk video kali ini Ustaz cukupkan sekian. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.